Hai! Seru banget hanya ya pada semangat gini ibu-ibu yang udah pada ngebaso ya. Sekarang kita perkenalkan diri dulu ya. Dari mulai ibu ini siapa namanya ibu? Hai, aku Indi. Hai, aku Ani. Hai, aku Upit. Aku Fania. Aku sendiri Linda namanya. Jadi ibu-ibu, bunda-bunda centil manja, kita mau ngebahas tentang Kulit dan kehamilan. Kehamilan. ya, dimulai dari yang lagi hamil. Coba ya jelasin. Udah berapa bulan ibu sekarang perutnya? Aku lagi hamil 6 bulan. Udah punya anak? Udah. Kebetulan udah adikan ya? Iya. Ini hamil kedua. Hamil kedua. Anak pertamanya umurnya berapa? Anak pertama umur 9 bulan. Seru sayang. Lanjut. Ini Anak aku sekarang usia 18 bulan. ibu sendiri anaknya usianya berapa? Anak aku usianya 2 tahun 6 bulan. Gitu. Berarti udah S2 gitu ya? Iya. Udah nggak nyusu lagi gitu ya? Udah lulus dia. Oh, udah lulus. S2 apaan Baik. sih? Ini ibu ini? Anak aku umurnya 2 tahun. Dua tahun. Ya, Masih udah. menyusu. Alhamdulillah ya. Semoga saya pun yang baru 3 bulan bisa sampai S2 gitu ya. Kalau bisa S3, jangan dong nanti kasihan bapaknya ya. Lanjut. S2 apa bun? S2 ASI. Jadi lulus sampai 2 tahun gitu kan. Sebenarnya 6 bulan juga udah itu ya, udah Eksklusif. ASI eksklusif ya, karena 6 bulan ke atas tuh udah dibantu sama makan gak sih? Betul. Udah Berarti- masuk ke MPASI makanannya. Sebenarnya yang berat tuh karena sambil kerja kali ya, itu tantangan bagi saya kerja sambil. Bagi kami semua. Oh semua, kirain bunda udah kaya nggak kerja. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Masih butuh. Masih butuh ya. Uang suami kurang bu. Sangat sensitif pembahasan. Lanjut. Kalau aku pribadi sih jujur kalau pas hamil justru kulit tuh berjerawat enggak, tapi cenderung ke kering. Dan apa ya, mulai timbul flek. Mungkin karena faktor hormonal juga ya. Nggak tahu deh kalau yang lain gimana. Atau gara-gara stop skincare atau gimana nggak sih? Jadi ada flek-flek itu? Enggak sih, kalau aku skincare tetap dipakai, mau krim siang, krim malam tetap pakai meskipun kandungannya mungkin tidak setinggi yang biasa aku pakai, kayak retinol aku stop. Oh, kalau retinol tuh apa ya? Kayak nggak pernah dengar gitu. Retinol sih biasanya dipakai buat anti aging ya. Oke, kalau aku sendiri sih karena anak pertama kali ya, terus sebelumnya juga nggak terlalu kayak skincare edik parah, kayak segala dipakai gitu nggak. Terus ke dokter muka juga kalau memang membutuhkan, kayak pernah waktu itu pas awal-awal hamil tiba-tiba banyak banget jerawat sampai akhirnya kaget, terus jadi ke dokter gitu. Ya sih biasanya nggak biasa nggak jerawatan, tuh kulitnya Iya. jerawatan gitu. Awalnya sih pengen coba-coba kayak orang-orang gitu ya, kayak skincare 10 step gitu ya, adegan-adegan Iya. gitu ya, kayak cleansing, apa sih sampai 3 kali cleansingnya, cuman mikir sendiri gitu ya, kan lagi hamil awal tuh ya manja banget gitu ya, males gitu, apalagi cowok mungkin ya, jadi kayak males banget buat pakai apapun gitu, cuman cuci muka tok udah beres gitu. Cuman karena pas awal hamil tiba-tiba jerawat edan gitu ya, muka teh penuh gitu jerawatan, sampai 4 bulan tuh aku jerawatan sih. Jadi kaget langsung ke dokter gitu. Tapi kalau anak cowok ngaruh nggak sih? Lebih males dandan gitu nggak? Kalau anak cowok ya lebih males dandan dan pakai skincare aku males. Sebenarnya aku udah pernah konsultasi ke dokter, tapi disarankan pakai produk yang memang nggak diperbolehkan untuk ibu hamil. Cuman akunya males. Cuman kalau untuk ke kulit ya nggak jerawatan, nggak flek, cuman penyakit aku cuma satu. Tumbuh banyak banget milia, hampir 20 biji ada di muka Milia ini. tuh apa sih? Milia tuh kayak lemak-lemak di kulit gitu, lemak-lemak di kulit gitu. Oh, yang putih-putih gitu ya, kayak jerawat. Aku pernah sih waktu itu kayak nyoba-nyoba mitesin, tapi nggak kepites-pites gitu ya. Iya, nggak bisa. Iya, Nggak bisa, itu harus di cutter. Isi, Aku itu juga kayak- akhirnya itu di cutter. Ya aku kira itu setelah komedo melahirkan. whitehead gitu kan, Iya, ada iya. di pinggir mata gitu kan. Iya, Coba-coba di pakai jarum kayak apa juga. Nggak hilang. Pokoknya
sampai makan jarum juga pernah Bun. Iya, tapi kalau anak cewek beda. Aku waktu itu bawaannya pengen apa ya? Ikut beauty class, ikut kursus-kursus make up. Semangat lebih, gitu ya, lebih Bun? seneng aja sih, lebih seneng apa? Dandan atau skincarean. Kalau aku kayaknya bukan karena faktor hamil cowok atau cewek, karena Iya emang sih, dari karena awal ya. udah males Iya, buat iya, gitu iya, ya, bener, males bener, ngeluarin bener. Males ya, uang. iya, bener. Apalagi sekarang udah punya anak ya Bu. Iya, Vaksin itu susah ya. mahal. Ember, susu anak juga mahal kalau udah yang nggak menyusui ya. Oh gitu, baik-baik. Nah. Lanjut. Ibu Kalau ini, aku- ibu ini dulu, apa kalau aku selama Gitu, memang sebelum hamil bukan orang yang tipe skincare harus kayak tadi Segala 10 step dipakai, segala gimana? dipakai gitu kan. Pas hamil jadi malas banget skincarean, dan tadinya yang sebelum hamil kulit jerawatan, pas hamil tuh nggak jerawatan, ya bagus aja gitu mukanya, cuma ya itu males aja gitu pakai skincare. Kalau aku sih pribadi kayak Kalau gitu. aku sih lepas 4 bulan jadi nggak jerawatan. 4 bulan tiba-tiba hilang aja Ya gitu itu karena jerawatan. hormonnya kan, hormon ibu hamil biasanya kayak gitu. Cuman beda-beda balik lagi ke orangnya. Kalau aku pribadi kan enggak, cuma Milia. Bukan Milea ya, bukan Milea yang bilang. Kalau ibu Iya. sendiri gimana? Jerawatan atau komedo atau glowing pregnancy. Ya. Kalau aku malah pas hamil muka tuh nggak bermasalah ya. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Yang bermasalahnya apa, Bu? Yang bermasalah apa ya? Mungkin Nggak ada. yang bermasalah waktunya aja kali Iya, ya. waktunya. Cuma dulu waktu kalau aku belum hamil, waktu nggak hamil aku sering perawatan. Cuma waktu hamil aku jadi jarang perawatan. Jarang perawatannya karena Iya. takut atau males? Karena takut dan males. Anak pertama ya Bun ya, Iya, jadi anak apik-apik pertama. gitu Iya, ya. apik-apik. Kalau facial boleh nggak sih sebenarnya kalau lagi hamil? Kalau facial sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuma males. Bukannya treatment lo boleh ya kalau lagi hamil? Iya, beberapa treatment mungkin ya boleh. Apa aja sih biasanya kalau treatment boleh hamil? Laser sih setahu aku nggak boleh laser. Laser, IPL gitu gak Kalau boleh. kalau lah. yang kalau kan aku jerawatan tuh katanya tuh kalau sebelum hamil aku taunya kalau jerawatan tuh pakai peeling katanya biar cepet kering gitu kan. Maksudnya si jerawatnya tuh cepet Nggak matang. boleh lah. Nah, kalau lagi hamil tuh boleh peeling. nggak boleh kan? Iya sih. Oh ini nih ada salicylic acid itu ya. Biasanya Iya, nggak boleh sih kalau lagi hamil. nggak boleh. Kalau aku sih nggak ngerti kandungannya jujur. Kayaknya mungkin yang boleh facial, microdermabrasion, Iya. terus apa lagi ya? Hydra boleh. Oxyfusion. Oxyfusion, Baik, iya, baik, kayak baik. gitu yang aman-aman aja lah. Kalau aku selama hamil suka pakainya cuma facial wash. Paling pas akhir-akhir aku tuh sempat konsultasi sama dokter kan, kenapa nih muka tuh tiba-tiba kering banget setelah Iya, bener jerawat banget, aku hilang. juga sama krim. Jadi masalah awal tuh jerawat kan, jerawat hilang, tiba-tiba jadi kering parah sampai bibir, pokoknya kering. Kulit juga kering banget, yang tadinya aku tuh jarang banget pakai hand body, tiba-tiba kayak hand body biasa tuh nggak mempan, sampai jadinya beli serum. enggak, kalau si hand body sih jadinya beli apa ya kayak balm gitu yang emang body butter. body butter. Nah kalau muka tuh aku kan bingung, terus anak pertama teh gini khawatir gitu ya, nggak mau gitu sedikit pun gitu ada kandungan-kandungan yang berbahaya menyentuh janin aku gitu kan. Jadi aku tuh bertanya-tanya sama teman-teman aku yang tahu, oh pakai serum A, B, C, sampai akhirnya aku beli serum Glass Skin sih, jujur bikin moist parah. Terus yang kedua tuh kayak bangun tidur tuh aku jarang banget berminyak kan ya. Nah pas pakai si Glass Skin itu di aku tuh jadinya lembab, gitu. Glowing, Mm-mm. kering. Terus paling cuman itu aja facial wash. Terus aku pakai apa itu namanya tadi Glass Skin. Endingnya aku pakai sunscreen itu doang sih. Soalnya kan ketakutan tuh gara-gara temen nyeritain dia tuh nggak pakai sunscreen. Jadi semasa hidupnya tuh dia nggak pernah pakai sunscreen karena dia tuh ngerasa kalau pakai sunscreen tuh hinyai cenah. Iya. Pokoknya mah kayak, Lebih berminyak kayak mungkin. muka dia tuh nggak suka pakai apa-apa. Jadi even sunscreen pun dia nggak pakai. Nah pas dia umur 25 ke atas, aku kenalnya dia pas umur 27 sih. Pas 25 ke atas dia cerita tiba-tiba ada kayak Flek flek ya? gitu. Iya sih, Dia kan pasti karena kan matahari juga. dia tuh heran karena nggak pernah pakai apa-apa kok bisa jadi ada flek gitu kan. Ternyata tuh gara-gara sunscreen nggak pakai gitu. Jadi Iya. dari situ ya udah deh, mau di dalam rumah mau di luar aku pakai sunscreen. Terus udah deh itu doang, paling langsung make up. Itu. Yes. Kalau ibu sendiri pakai apa ibu? Selama hamil skincare yang aku pakai paling cuma
facial wash sama sunscreen. Sama juga. Sama juga, selebihnya Apa nggak ada. gara-gara hamil cowok jadi malas juga ya? Males. Males. Apa Cuma cowok semua ya di sini ya. Udah watak kali jadi gue. jadi Cewek, rajin ya. skincarean. Tapi temen aku cowok nggak masuk Kayak gitu juga ya? sih, kayaknya watak kali ya. Maskeran Emang sih malas paling aja seminggu ya. sekali ya aku. Oh iya, biasa pada pakai maskeran juga masker. nggak? Iya, Masker bener-bener sih. maskeran. Kalau aku toner, paling facial wash, serum dan BB cream itu. Oh semangat banget bun. Kalau sunscreen aku jarang, aku dailynya pakai BB cream supaya nggak touch up lagi kan. Apalagi aku pakainya Cushion tuh sama BB cream platinum bagus banget dulu. Kalau Bunda Hara? Kalau aku sih ya sama aja, facial wash, toner, glass skin, sama sunscreen. Soalnya aku tuh Kalau heran siang. banget ya sama dia. Hamil nggak hamil tuh ya tetep stay aja, mukanya tuh nggak bermasalah gitu. Kalau aku dulu sebelum hamil memang nggak ada masalah, tapi pas hamil tiba-tiba jadi jerawatan, jadi kering gitu. Iya, itu Kalau dia tuh kayak Sama-sama aja ya? gitu aja Iya. gitu mukanya tuh. Iya, aku pakai serum glass Paling skin kalau tuh. akhir bulan aja mukanya berubah jadi balut. Iya. Iya kan? Apalagi ya. Kalau aku pakai facial wash, pakai moisturizer, itu penting banget karena kulitnya emang bener-bener kering gitu, bener-bener apa ya, bener-bener crack dan melupas gitu. Jadi Parah di nambahin. bibir apalagi? Iya, pinggir-pinggir bibir, terus di ujung-ujung mata di sini. Oh, mata sampai? Aku pakai moisturizer, pakai sunscreen yang wajib, tapi masih make up juga. Kalau sih eye cream itu nggak benerin kering-kering di ini nggak sih? dia Under eye? lebih ke melembabkan sih ya, melembabkan. Ngerasa nggak sih pas hamil tuh kadang jadi ada under eye gitu? Padahal kalau aku sih awal-awal hamil tidur cepet, tapi pas akhir-akhir emang susah tidur sih. Iya sih, Kayak soalnya kita enggak udah, sih. udah apa Lengkap ya? gitu ya? Iya, udah susah tidur. Posisi tidur udah nggak nyaman kayak. kalau aku nih sebelum adegan tiap hamil. tidur kan emang kentang gitu ya, tengkurap gitu. Pas hamil kan nggak bisa, jadi pas akhir-akhir tuh susah banget tidur gitu. Untuk masalah kulit ya, masalah kulit hamil yang pertama sama yang kedua sebenarnya nggak ada bedanya sih. Cuma kalau untuk yang pertama kan aku lebih protektif ya ke kehamilan yang pertama tuh, kayak semuanya tuh dijaga banget gitu. Aku nggak skincarean, nggak mau treatment, terus makanan dijaga banget. Dan kalau yang sekarang sih aku skincare pakai, kebetulan aku pakainya yang banyak vitamin C, pakai glass skin. Terus mencerahkan juga kan. Terus Emang kusem ya bun kalau hamil gitu bun? aku hamil pertama iya agak kusem, cuma Apalagi pakai- tanggal 25 ya bun ya? iya Diprotes suami kamu. Protes suami Ini kalau protes suami. kusem. enggak, makin sayang sama suami. Cinta! Iya, cinta banget. Kalau hamil yang kedua tuh aku lebih ya udah kan tadi ya. Iya, nggak diprotek gitu Lebih kan ya. rajin gitu. Iya, aku bisa Kasihan perawatan, terus skincare aku pakai gitu. Jadi Karena aku udah- lebih Udah ngalamin kali yang Iya, yang pertama. diproteksi kayak begitu. protektif, Wah. bukan proteksi. Lanjut. Bener proteksi apa protektif sih? Nggak lepas. Kalau aku pas saat hamil pakai serum yang ada kandungan vitamin C-nya karena si vitamin C ini bisa melembabkan, melembutkan, sama menutrisi kulit dan mencerahkan kulit juga. Dan udah aku konsultasikan ke dokter kandungan aku dan aku disarankan pakai serum yang mengandung vitamin C. Kalau aku selama hamil kemarin aku pakai krim yang ada kandungan niacinamide-nya karena selama hamil juga kan pengen tetap kelihatan cantik meskipun nggak banyak skincare yang dipakai. Kalau aku lebih ke yang bahannya alami ya. Aku waktu itu pakai produk berbahan aloe vera. Kan banyak tuh ya yang bahannya alami, ada serumnya, facial wash-nya. Apalagi ya yang Bagus tuh buat ngelembabin juga ya. kalau iya, kayak- kalau aku pakainya yang bahan alami. Kalau bundanya? Aku pakai tranexamic acid, itu udah dikonsultasiin juga ya sebelumnya sama dokter, karena sebelumnya itu aku kan pakai retinol dan itu benar-benar harus di stop ya, nggak boleh dipakai sama ibu-ibu hamil. Untuk tranexamic sendiri sih dia fungsinya lebih ke mencerahkan sama melembabkan kulit. Bunda pakai apa bunda? Kalau aku sendiri sih kemarin coba pakai vitamin E, soalnya kan kering banget muka. Jadi aku konsultasi juga sama dokter karena kan takutnya salah gitu anak pertama kan, jadi worry banget. Dokter nyaraninnya kandungan alami, terutama yang bisa ngelembabin ya vitamin E.
Karena kulit bunda kering banget ya. Ya, kering banget kayak dompet di tanggal 25. Iya. Jujur. Ya kan bunda kan saya bilang dia itu matre. Iya. Saya harus menyerempet ke duit terus. Uang. Kalau setahu aku ya, selama skincare-nya itu udah BPOM, udah aman dan dijual di over the counter ya, yang artinya kita tuh bebas nih bisa beli. Menurut aku sih sah-sah aja ya dan aman-aman aja, selama di kemasan itu nggak tertulis tidak boleh digunakan untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi menurut aku sih sah-sah aja ya. Kecuali kalau kalian ragu ya lebih baik dikonsultasiin lagi sama dokter kandungan atau dokter kulit kalian gitu. Kalau dari aku kan sekarang banyak banget kan produk di luar sana yang kontroversi kayak salicylic acid dan kayak paraben gitu. Daripada kalian ragu, mending kalian konsultasikan ke dokter kandungan atau dokter kulit kalian. Intinya konsultasi ya. Pokoknya jangan takut untuk bertanya gitu ya, nanti sesat di jalan ya. Sesat di kasir. Ya. Kalau menurut aku mungkin ini lebih ke tips personal aja. Jangan buang-buang uang kalian terlalu banyak ke skincare saat hamil dan menyusui karena masih ada yang harus kalian perhitungkan juga gitu kan. Sebagai ibu-ibu kita harus pintar berhemat. Tapi enggak, karena nanti tuh skincare-nya pindah sama buat anak bayi gitu. Nah, tapi kayaknya skincare bayi lebih mahal nggak sih? Iya. Kalau aku sih tipikal orang yang gimana ya, aku pengen tetap cantik di kehamilan gitu. Tapi ya. nggak mau rugi Iya kan? sih. Iya. Jadi belinya yang 3 in 1 yang gitu-gitu loh. Jadi kayak bisa buat badan, bisa buat muka, bisa buat tangan gitu. Kalau dari aku nih tips milih treatment-treatment yang boleh untuk ibu hamil, kayak facial itu boleh, mikro boleh, hidra boleh, apalagi hidra kan melembabkan juga ya bagi ibu-ibu hamil yang kulitnya kering, hidra bagus banget. Kalau dari aku sendiri banyak banget keliling aku gitu teman-teman yang lagi hamil kadang suka bingung gitu kan, boleh nggak sih pakai ini, katanya mitosnya apanya, apanya nggak boleh gitu ya. Saran aku sih yang paling utama mending tanya lagi, konsultasiin ke dokter. Apalagi banyak banget yang aku alamin tuh selama hamil sampai menyusui, banyak yang nanya boleh nggak sih ibu menyusui pakai skincare. Menurut aku boleh aja, malah harus dijaga karena skincare tuh kayak mandi gitu nggak sih? Dong, wajib Gitu kan. Jadi ibu hamil, ibu menyusui itu boleh pakai skincare, asal jangan baru pakai skincare cium-cium bayi, baru pakai skincare anaknya dipegang pakai ya mukanya ke anaknya. Kalau aku pribadi pakai skincare di saat aku mau tidur banget. Iya, soalnya apalagi kan kalau anaknya udah megang-megang nih, biasanya megang-megang kita terus Masuk mulut ke dia mulut, masuk. Nah, mungkin kan? itu ya. Iya. yang Itu kan bikin mungkin bahaya. lagi maghrib gitu kan, masih main sama bayinya. Kalau aku Maghrib tahu dia mainnya. pakainya, gitu. Ya jadi sebenarnya Pas mau tidur. setahu kita itu, setahu aku ya kan ada tuh kayak mitos-mitos busui nggak boleh pakai skincare. Iya, Yang nggak repot banget ya. bikin nggak bolehnya itu kayak bukan kandungan skincare-nya yang bisa membahayakan, misalkan ASI jadi berpengaruh ke ASI atau apa enggak, tapi justru kayak kita misalkan lagi nyusuin udah pakai skincare kan, nyusuin gini kan nih gini ya, si anaknya pegang ini kita gitu, terus ke muka dia lagi atau ke mulut dia gini kan, Atau nggak abis Gimana pakai tuh? krim megang-megang anaknya gitu kan. Iya, Cuci tangan dulu. Iya dong. Gitu. Gini Nah. caranya Bun, ada tuh cuci tangan. Jadi bunda-bunda hari ini kita mau main Never Have I Ever ya. Never hide, never. Jadi bunda-bunda itu kan pada dikasih whiteboard kan sama Iya. spidol sama hapusnya. Nanti tolong ditulis pernah atau nggak pernah ngalamin hal yang akan dibacakan ini. Udah siap? Siap. Yang pertama. Pakai bismillah dulu ini. Boleh biar lancar. Iya. Demi Hafalan kelancaran. Susah sih Bun. Harus pakai pensil Bun. Lanjut. Yang pertama ya. Lagi hamil ngalamin breakout nggak? Yuk. 1, 2, 3.
Never harusnya. Oke, Bunda Linda doang ya yang pernah ya. Ceritain dong, Bun. Ceritanya jadi gini ya, di suatu hari jadi pas hamil pertama kan nggak tahu ya itu lagi hamil, oh tiba-tiba kayak jerawatan gitu, kayak nggak pernah gitu, jerawatannya tuh kecil-kecil di sini, apa stres gitu ya, Punya duit ya. gitu ya. Kan duit lagi, duit lagi. Pandemi say nggak bisa mencari cuan di kala pandemi gitu kan, terus ternyata hamil kan, ya udahlah hormon kali ya karena nggak mens gitu kan, jerawatan sampai 4 bulan gitu diobatin hilang 4 bulan tuh, holy grail banget itu produk yang aku pakai. Lanjut pas 4 bulan ke atas malah jadi kering, apa karena krim yang jerawat bikin kering gitu kan, Iya bingung. sih, biasanya Iya, sih gitu ya. Soalnya aku juga nggak tahu kandungan kan, kalau orang-orang tuh kayak dilihat itu Dicek dulu kandungannya. apa sih gitu kan. Kalau aku ya udah obat jerawat tuh ya pakai aja gitu kan. Sampai akhirnya kering tapi sembuh gitu. Tapi ya bagi aku nggak apa-apa daripada jerawatan. Jadi kering aja pakai krim lembab yang ada vitamin E sama vitamin aloe vera itu. Vitamin aloe vera ya. Kalau vitamin jangan pakai dulu karena saya tuh nggak tahu kandungan gitu ya. Pakai aja yang memang melembabkan gitu. Oke. Pertanyaan kedua, udah dihapus? Pernah nggak ngidam aneh pas hamil? Khusus Bunda Fania, boleh deh hamil anak pertama ngidam anehnya apa, yang kedua apa? Pernah nggak? Ih, nggak pernah. Oke. 1, 2, 3. Tidak. 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 Pernah banget. Tuh. Bunda Arni, gimana ceritain? Tidak apa dulu ini makanan kan, apapun kan. Apapun yang aneh. Apapun yang aneh. Selama hamil nggak tahu ngidam, nggak tahu apa ya, tapi sebel banget lihat muka suami. Ya aku juga pernah kalau gitu. Itu ngidam ya? Aku juga gitu. Aku juga kalau gitu Punya pernah pengalaman kayak sampai gitu. kalau tidur harus pakai skat guling. Jadi kalau dia ngelewatin batas aku, dia harus didenda sama aku. Saking aku jijik banget, bau banget. Padahal dia nggak bau tapi bau gitu. Kasihan suaminya Asli bau gitu buat aku tuh. Aduh, ya Allah. Kalau aku sih pas hamil malah pengen deket-deketan terus. Iya, sama kayak aku. Sama kayak aku. Sedetik aja aku langsung telepon. Pokoknya aku tuh pokoknya Gali dan Ratna pokoknya. Udah bucin Hamil banget ya. Ke WC aja aku terus ditungguin, harus diaping gitu. Kalau bisa Maya kerja juga ditungguin gitu. Kalau mau. Tapi kan nggak bisa ya guys. Pertanyaan yang ketiga ya Bun. Pernah nggak lagi hamil nggak mau sikat gigi? Kan biasanya lagi hamil tuh ada enek, ada mual-mual. Pernah nggak sampai nggak mau sikat gigi? Sambil diingat-ingat ya yang udah lama hamilnya. Oke, 1, 2, 3. Enggak lah, emang Ada ya? Ada yang kayak yang mual muntahnya kayak over banget, pasti dia nggak mau. Kayaknya di kala new normal ini sah-sah saja sih. Oke, nggak usah nggak gigi. ada apa nggak ngaku ya? Enggak, ya. Karena aku nggak mual muntah, jadi nggak mungkin aku tidak Iya, gosok gigi. benar. Oke. Oh, aku sih nggak ada muntah-muntah sih. Aku juga nggak ada. Enggak. Oh, enggak, aku malas makan nasi waktu hamil. Enggak mau. Jadi diet mendadak gitu. Wah. Iya, kalau nggak makan. Oh iya, Aku dia mual. nggak makan. Iya sih, aku juga kalau lapar mual aneh banget. Kalau nggak punya uang, mual. Kalau aku nggak pernah muntah Beli sekalipun. Oke, pertanyaan berikutnya. Pas lagi hamil, pernah nggak males ngapa-ngapain? Lama banget, Bun. 1, 2, 3. Iya, berhubung pernah semua coba ya. Apalagi Ibu-ibu pemalasan. Bunda di Indi rumah. deh, Bunda Indi. Aku kalau hamil apa ya bawaannya ngantuk sih, apalagi awal-awal hamil ya, trimester pertama tuh kerasa Tidur, banget tidur, sih, tidur. capek ya nggak sih? tidur tiba-tiba kayak tunduk gitu ya. Ngantuk aja bawaannya, yang biasanya nggak pernah tidur ya di kantor terus pernah ketiduran gitu di kantor kan. Aku nggak di SP ya, Bun. Kalau aku tidur tiap hari di kantor. Iya. Hamil nggak hamil itu mah, Bun. Kalau di kantor tidak, kalau setelah
hamil. Asal Nanti jangan- aduh, pusing Asal jangan nyetir sambil bobo aja Bun, bahaya. Ibu-ibu pemalasan ini mah. Wah, Oke, paksain. pertanyaan berikutnya. Lagi hamil, pernah nggak malah rajin banget dandan? Yuk, 1, 2, 3. Tidak pernah, enggak banget. Oke, Bunda Linda. Aku pernah banget karena sobat-sobat aku di kantor tuh kan tiap hari tuh ngeliat aku kan kucel, nggak pernah pakai alis, pakai bedak, kan nggak ada waktu gitu kan karena jarak tempuh rumah aku dan kantor aku tuh sangat far away sehingga membuat aku telat bangun dan telat dandan. Tapi pas hamil tuh tiba-tiba kayak pengen pakai make up gitu, ke satu takut expired make up yang mau dibeli Iya, lebar banget gitu Iya, ya. ya. Kedua Iya, tiba-tiba dong, emang skin kayak ada miracle gitu pengen dandan gitu, nggak tahu kenapa. Dan Dikira kamu kita anak rajin banget. cewek. Dan kamu rajin banget ke kantor pagi-pagi. Iya, itu kan bibit-bibit ceman tuh dibangunin sama mertua. Oke, Bunda Indi. Aku iya, karena gimana ya, nggak tahu sih emang dari awal hamil sampai akhir hamil tuh ya pengennya skincarean, dandan, terus ikut beauty class juga katanya sih ya emang bawaan ya, dan berhubung anak aku cewek juga. Bawaan dan kebutuhan Bun kan biar nanti dapat sertifikat sebuah pengakuan bahwa saya sudah memiliki. Oh, saya adalah MUA. Iya. Oke Bun, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga sharing ini dapat membantu ibu-ibu di rumah untuk mengatasi kegalauan perihal kulit dan kehamilan. Jangan lupa untuk berbagi cerita kehamilan dan kulit kalian di kolom komentar ya. Pengalaman yang paling menarik dapat berkesempatan mendapatkan satu paket MD Glowing Skin untuk ibu hamil. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan Subscribe! karena subscribe itu Gratis! Jangan lupa dipijit, subscribe, dan lonceng notifikasi supaya kalian bisa menonton video ini tepat waktu. bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!